Assalamualaikum teman-teman kelas 5. Apa kabarnya? Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat ya. Dan mudah-mudahan juga belajarnya tetap semangat. Oke, hari ini kita akan belajar tentang interaksi manusia dengan lingkungan alam, sosial, dan juga budaya. Adapun tujuan pembelajaran hari ini yaitu yang pertama, menjelaskan bentuk-bentuk interaksi manusia dengan lingkungan alam, sosial, dan budaya. Kemudian yang kedua, menjelaskan pengaruh interaksi manusia terhadap kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat Indonesia. Sebelum ke bentuk-bentuk interaksi manusia dengan lingkungan, kita harus lebih tahu dulu pengertian dari interaksi itu apa. Adapun pengertian dari interaksi yaitu hubungan timbal balik antara individu dan individu, individu dan kelompok atau manusia dengan lingkungan alam, sosial, dan budaya. Adapun bentuk interaksi manusia yang pertama yaitu interaksi manusia dengan lingkungan alam. Nah, untuk interaksi manusia dengan lingkungan alam itu adalah contohnya seperti ini nih, kegiatan yang menunjukkan interaksi manusia dengan lingkungan alam. Jadi, manusia itu akan menyesuaikan diri dengan alam. Contohnya itu hidup dengan sumber makanan yang ada, kemudian menyesuaikan waktu tanam dengan musim penghujan. Kemudian waktu berlayar menyesuaikan dengan cuaca. Kemudian menghindari daerah yang rawan bencana dan juga memodifikasi cuaca dengan teknologi hujan buatan dan lain sebagainya. Bentuk interaksi yang kedua yaitu interaksi manusia dengan lingkungan sosial. Manusia itu adalah makhluk sosial, maka manusia perlu berhubungan dan berkomunikasi dengan manusia yang lainnya supaya terjadi proses sosial, yaitu interaksi atau hubungan saling mempengaruhi antar manusia. Nah, dalam interaksi sosial ini maka akan terjadi hubungan yang baik atau hubungan timbal balik secara baik. Contohnya yaitu dalam kerjasama kelompok belajar, kemudian kerjasama kegiatan kebersihan lingkungan, dan juga kerjasama dalam kegiatan-kegiatan lainnya. Bentuk interaksi manusia yang berikutnya yaitu interaksi manusia dengan lingkungan budaya. Dalam kehidupan bermasyarakat, manusia itu harus beradaptasi dengan lingkungan, termasuk dalam hal perilaku, kemudian aturan, nilai, norma, kepercayaan, dan juga adat istiadat yang berlaku di lingkungan tersebut. Semua itu disebut dengan kebudayaan. Nah, kebudayaan di Indonesia itu sangat beraneka ragam. Kita harus menyesuaikan diri terhadap aturan-aturan dan juga cara-cara beradaptasi terhadap lingkungan. Mengapa kita harus beradaptasi dengan lingkungan? Hal ini bertujuan agar keberadaan kita dapat diterima di kelompok masyarakat. Dengan adanya interaksi manusia, maka akan muncul yang namanya kerjasama. Nah, manusia ini kan makhluk sosial, jadi pasti akan melakukan yang namanya kerjasama. Bentuk kerjasama itu ada 3. Yang pertama yaitu kerjasama antara orang dengan orang, kemudian orang dengan sekelompok orang, dan juga kelompok dengan kelompok atau antar kelompok. Sebagaimana yang kita tahu, di Indonesia itu adalah negara yang majemuk. Jadi untuk kerjasamanya pun bermacam-macam, ada dalam kehidupan beragama, kemudian juga dalam kehidupan sosial. Contoh kerjasama dalam kehidupan beragama adalah menghormati agama lain yang sedang beribadah, kemudian tidak memaksakan agama kepada orang lain, dan juga
saling tolong-menolong tanpa membedakan agama yang dianutnya. Adapun contoh kerjasama dalam kehidupan sosial itu diantaranya adalah gotong royong. Indonesia itu terkenal dengan budaya gotong royongnya. Nah, contoh dari gotong royong di Indonesia itu seperti ketika membangun jembatan, kemudian membangun rumah, kemudian membangun tempat ibadah, dan lain sebagainya. Selain kerjasama atau gotong royong di berbagai aspek kehidupan, kerjasama juga dilaksanakan di berbagai lingkungan. Yang pertama yaitu kerjasama di lingkungan sekolah. Nah, ini beberapa contoh kerjasama di lingkungan sekolah, yaitu melaksanakan piket, kemudian belajar kelompok, dan masih banyak yang lainnya. Kemudian kerjasama yang kedua yaitu kerjasama di lingkungan masyarakat. Ini hanya 2 contoh kerjasama yang bisa dilakukan di lingkungan masyarakat seperti membangun rumah, membangun jalan, dan juga membersihkan selokan atau lingkungan secara bersama-sama. Berikut ini penjelasan tentang pengaruh interaksi manusia terhadap ekonomi, kemudian sosial, dan juga budaya yang ada di Indonesia. Pengaruh interaksi manusia yang pertama yaitu pengaruh di bidang ekonomi. Nah, dengan adanya interaksi manusia ini, maka akan membuat berkembangnya usaha di bidang ekonomi. Kemudian terciptanya lapangan pekerjaan, terciptanya produk-produk baru sesuai dengan perkembangan ilmu dan juga teknologi. Dan juga meningkatnya pendapatan masyarakat. Hal ini terjadi karena interaksi yang baik atau hubungan timbal balik yang baik antar manusia satu dengan yang lainnya. Pengaruh interaksi sosial terhadap pembangunan sosial. Beberapa pengaruhnya yaitu yang pertama, terjadi hubungan antara manusia dengan manusia lain dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan rumah, sekolah, lingkungan kerja, maupun lingkungan masyarakat. Kemudian pengaruh yang kedua yaitu timbul rasa saling membutuhkan, karena tidak ada manusia yang dapat memenuhi kebutuhannya seorang diri tanpa bantuan orang lain. Kemudian yang ketiga yaitu tumbuh rasa ingin saling membantu sesama ketika orang lain membutuhkan pertolongan. Kemudian timbul rasa aman ketika ada hal yang sifatnya mengancam keselamatan seseorang. Pengaruh yang ketiga yaitu pengaruh interaksi manusia terhadap budaya. Pengaruh yang pertama yaitu terpeliharanya kebudayaan tradisional yang berkembang secara turun-menurun. Kemudian yang kedua, terjadinya perpaduan budaya, yaitu perpaduan budaya antara kebudayaan lama dan juga kebudayaan yang baru. Kemudian yang ketiga, yaitu timbulnya kebudayaan baru. Nah, kebudayaan baru ini timbul karena adanya perkembangan zaman, sehingga kebudayaan pun akan menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Nah, itu tadi penjelasan tentang interaksi sosial dan juga pengaruhnya terhadap pembangunan sosial, budaya, dan juga ekonomi masyarakat yang ada di Indonesia. Silahkan kalian buka bukunya sesuai dengan halaman yang sudah diinformasikan pada Classroom. Kemudian setelah itu silahkan kalian kerjakan soal-soal latihan yang sudah disediakan linknya pada lampiran di Classroom. Nah, Ibu ucapkan terima kasih bagi kalian yang sudah menyimak materi hari ini dengan baik. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian dan bermakna bagi kehidupan kalian. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peace.